Anak-anak, sebelum kalian masuk kelas, kalian berbaris di depan dulu ya. Tidak dipimpin Adin. Nah, sekarang kalian cuci tangan dulu ya. Tetap jaga jarak, jangan berdesakan, antri ya. Nanti Pak Taufik ukur suhu kalian ya. Oh ya, silakan lagi masuk. Ya, silakan masuk. Nah, jaga jarak ya. Yuk, Salma masuk. Nah, ya, silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillah baik ya. Kalian masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Oh ya anak-anak, sebelum kita berdoa, Pak lihat hari ini kelasnya sudah bersih ya anak. Siapa yang TK tadi pagi? Oh iya Adin. Nah, Adin tadi berangkat paling awal ya? Oh iya bagus. Nah, Adin sekarang mendapatkan apa? Bintang dari Pak Taufik ya. Nah, nanti kalian tempelkan di papan pajak ya Adin. Nah, siapa yang mendapatkan bintang paling banyak nanti di akhir pekan akan mendapatkan apa? Hadiah dari Pak Taufik ya. Jadi semangat ya, semangat mengikuti pelajaran. Bintangnya tidak hanya ini kedisiplinan ya anak, percaya diri juga akan mendapatkan apa? Bintang dari Pak Taufik ya. Berdoanya dipimpin oleh Adin ya. Karena Adin tadi mendapatkan bintang kedisiplinan dari Pak Taufik ya. Sekarang disiapkan Adin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma wa taqwa. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah anak-anak, sekarang kita menyanyikan lagu wajib dulu ya. Sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang memimpin menyanyikan lagu ini adalah Aisyah. Yuk, maju ke depan Aisyah, dipimpin ya. Semuanya harus ikut bernyanyi ya. Bernyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Yuk Aisyah, dipimpin. Semuanya berdiri ya. Terima kasih Aisyah, silakan kembali ya. Semuanya kembali.
sekarang Pak Rotek akan mengabsen kalian. Jadi ini siapa yang tidak masuk ya, karena mau masuk semua. Bagus ya. Anak-anak, untuk kegiatan literasi pagi ini Pak Rotek mempunyai sebuah bacaan singkat ya. Kalian baca dengan sungguh-sungguh ya. Ini Ais. Ini Adin, baca ya. Nah, yuk dibaca tenang. Yuk dibaca. Sudah selesai anak-anak membacanya? Nah, sudah ya. Nah, jadi bacaan yang kalian baca tadi, bacaannya tentang apa anak-anak? Ya, tentang hasil panen padi di Kecamatan Kebonagung. Nah, siapa yang tahu desa mana tadi yang hasil panen padinya paling banyak? Adin tahu nggak, Adin? Oh iya, desa Kebonagung. Pintar ya, desa Kebonagung. Terus yang kedua desa mana? Intan? Oh iya, desa Mangunrejo. Pintar juga Intan ya. Top, bagus ya. Nah terus Ais, desa mana yang hasil panennya paling rendah Ais? Oh iya, desa Lampok ya. Nah, tahu tidak anak-anak? Dapat data tersebut dapat kita sajikan dalam bentuk gambar-gambar. Ya, tahu ya. Nah, jadi data tersebut dapat kita sajikan dalam bentuk diagram, namanya diagram gambar. Nah, kemarin kita sudah belajar bagaimana cara mengumpulkan data, bagaimana cara menyajikan data. Nah, siapa yang masih ingat dalam menyajikan data kemarin ada berapa? Ada dua pinter ya. Nah, yang pertama ada tabel, yang kedua apa? Diagram. Diagram itu ada bermacam-macam. Ada diagram gambar, ada diagram petak, ada diagram garis, dan diagram lingkaran ya. Nah, kemarin kita sudah belajar bagaimana cara menyajikan data tersebut dalam tabel. Sekarang kita belajar bagaimana cara menyajikan data tersebut dalam bentuk diagram gambar ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah dengan mengamati video siswa dapat menjelaskan data yang berkaitan dengan diri peserta didik dan data dari siswa dalam bentuk diagram gambar dengan teliti ya. Nah, yang kedua, dengan mengamati data siswa dapat menganalisis data yang berkaitan dengan diri peserta didik dan lingkungan sekitar dalam bentuk diagram gambar. Yang ketiga, dengan mengamati data siswa dapat membuat data tersebut dalam bentuk diagram gambar ya. Nah, yang keempat, siswa dapat apa? Menyajikan data, kemudian mempresentasikannya dalam bentuk diagram gambar. Nah, sekarang kita tabuk PPK dulu ya. Bisa anak-anak? Yuk ikuti. Tabuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, anak-anak, sekarang ayo amati. Nah, coba sudah dibuka semua ya alat-alat tulisnya kalian dalam kelas diletakkan. Coba kamu keluarkan semua isi yang ada di tempat pensilmu, lalu kamu kelompokkan. Nah, sesuai jenisnya ya. Ada apa? Ada pensil, ada pulpen, ada penghapus dan lain sebagainya. Kalian catat semua itu ada berapa pensilnya, kemudian ada berapa pulpennya, ada berapa penghapusnya. Kalian data. Nah, kemudian kalian bisa apa? Kalian bisa membuat dalam bentuk diagram gambar ya. Ikuti pelajaran
sampai selesai ya anak. Nah, ini contoh dari diagram apa? Diagram gambar. Tapi ini apa? Tapi ini yaitu diagram gambar nilai tengah semester matematika ya, kelas 5. Anak-anak, data itu dapat kita sajikan dalam dua bentuk penyajian. Yang pertama yaitu apa? Tabel. Yang kedua apa? Diagram. Nah, diagram itu ada bermacam-macam ya anak-anak. Ada diagram gambar, ada diagram garis, ada diagram batang, kemudian ada diagram lingkaran ya. Nah, kenapa sih kita perlu melakukan penyajian data itu? Nah, kenapa? Ada yang tahu? Ya, supaya apa? Kita peroleh lebih mudah dibaca dan dimengerti ya, sehingga data tersebut ya dapat mudah kita analisis dan kita ambil kesimpulannya. Nah, terus kita sekarang belajar tentang diagram gambar ya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tabel. Nah, bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Nah, diagram gambar itu apa ya? Nah, diagram gambar itu adalah apa? Diagram yang menyajikan data menggunakan gambar. Nah, gambarnya itu apa? Untuk mewakili banyaknya data. Jadi satu gambar, misalkan ini gambar orang, ya, misalkan ini gambar orang mewakili berapa orang. Kalian kasih keterangan di bawahnya ya. Nah, jadi dalam diagram gambar itu lebih menarik ya, lebih menarik kita untuk melihatnya. Apa? Karena ada gambar-gambarnya, kita sajikan dalam bentuk diagram gambar, ada gambar-gambarnya ya. Nah, selanjutnya Mbak Robek mempunyai contoh ini nilai ulangan matematika siswa kemarin ya, siswa kelas 5 kemarin. Adin kemarin dapat berapa? 9. Terus Heri dapat berapa? 6. Ais 8 ya. Sudah sesuai semua ya. Terus bagaimana cara menyajikan data ini dalam bentuk diagram gambar? Kalian simak ya, kalian perhatikan. Dari data tersebut kamu dapat melihat bahwa datanya bagaimana. Siswa yang mendapat nilai 5 ada berapa tadi? Ada berapa? Adin? 1. Benar gak ya? Benar sekali ya. Ada 1. Hebat Adin. Berarti memperhatikan tadi ya. Yang dapat nilai 6 ada berapa? Ya cepetan. Yang menjawab. Benar sekali Fuan, ada 3 ya. Fuan sudah hebat. Kemudian yang mendapat nilai 7 ada berapa? Ayo, Aisyah ada berapa? Ada 7, benar sekali. Pintar Aisyah sudah memperhatikan ya, semua harus memperhatikan. Yang mendapat 8 ada berapa? 6, benar. Yang mendapat 9 ada berapa? 3. Nah, sekarang bagaimana cara menyajikan data ini dalam bentuk diagram gambar? Ini caranya ya anak. Nah, kalian tulis dulu ini nomornya. Kemudian apa? Nilainya dari berapa? 5 sampai 9. Kenapa kok nggak ada 10? Karena dalam data tersebut apa? Tidak ada nilai 10, tidak ada yang mendapat nilai 10. Jadi nilainya apa? 5 sampai 9. Nah, terus kita gambar ini gambar orang. Mewakili berapa orang ini? Kalian tulis di sini ya. Mewakili 1 orang ya. Nah, gambarnya boleh yang lain tidak? Apa harus seperti ini? Iya, boleh yang lain. Yang penting apa? Itu kita tahu bahwa itu gambar orang ya. Terus yang mendapat nilai 5 ada berapa ini?
ada 1 ya, berarti ini 1. Kemudian mendapat nilai 6 ada 3 tadi ya. Yang mendapat nilai 7 dapat 7 anak, ada 7 siswa ya. Yang mendapat nilai 8 ada 6. Yang mendapat nilai 9 ada berapa? Ada berapa Eri? 2. Benar gak nih? 2. Ada 3 ya. Nah, terus bagaimana cara membaca diagram gambar? Nah, ini diagram gambar. Ini kan Pak Opek sudah sajikan ya untuk diagram gambar. Bagaimana cara membacanya ya? Nah, ini data pengunjung perpustakaan selama 1 minggu ini ya, hari Senin. Ini gambarnya ada 2, tapi kalian perhatikan ini gambar orangnya itu mewakili berapa siswa? Ini berapa ini? 5 ya. Nah, 5. Satu gambar ini mewakili 5, berarti 5 ditambah 5 berapa? Hari Senin 10. Pintar sekali Reza ya. Nah, kemudian dari Selasa ada berapa Deva? Ada berapa? Ada 4. Oh, nah ini ya 4 kalikan 5 berapa? Berapa Pak? 20. Pintar sekali ya. Kemudian dari Kamis ada berapa nih hari Kamis? 3. Gambarnya ada 3 ya. 3 dikalikan 5 berarti 15. Hari Jumat ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 dikalikan 5 ada berapa? 25 siswa. Ini Sabtunya ada berapa ini? Gambarnya 1 ya. 1 dikalikan 5 berarti 5. Sudah tanya anak? Ada yang ditanyakan? Kita sesuaikan gambarnya ya. Kalau ini kan data pengunjung. Pengunjung itu kan orang atau siswa. Jadi gambarnya orang. Kalau data tentang hasil panen padi, gambarnya orang atau apa? Iya, boleh gambar karung, terus apa? Dibersih padi. Karung dalam apa? Padi di dalam karung ya. Ini ya tadi ya. Anak-anak masih semangat? Masih ya? Nah, biar kalian lebih semangat lagi, kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Sekarang Pak akan menayangkan sebuah video tentang apa cara menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Diperhatikan ya anak-anak. Cara menyajikan data dengan diagram gambar. Apa itu diagram gambar? Diagram gambar yang disebut juga dengan piktogram merupakan diagram yang disajikan dalam bentuk gambar. Sebagai contoh, ini diagram gambar data nilai matematika kelas 5. Perhatikan data banyak siswa di kolom ini disajikan dalam bentuk gambar. Makanya disebut dengan diagram gambar. Untuk gambarnya sendiri, seperti pada diagram ini, banyak siswa gambarnya adalah gambar orang. Pertanyaannya, apakah harus gambar seperti ini? Tentu tidak harus. Kita bisa saja membuat gambar lain. Untuk kasus ini gambarnya seperti ini. Kita boleh juga menggambarkannya seperti ini. Tidak ada aturan baku tentang gambar ini. Yang penting, ketika orang melihat gambarnya, orang langsung mengartikannya itu mewakili orang atau manusia. Untuk kasus ini, mewakili siswa. Oke? Misalkan dalam contoh lain, untuk
data banyak beras. Bisa kita sajikan gambarnya seperti ini. Gambarnya gambar karung beras. Contoh lain lagi, misalkan data hasil panen jeruk. Nah, banyak jeruk kita gambarkan seperti ini. Kita beri gambar jeruk. Apakah gambarnya harus seperti ini? Tentu tidak. Kita bisa membuat gambar yang lebih sederhana. Misalkan seperti ini. Oke. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, bagaimanakah cara membuat diagram gambarnya? Oke, kali ini kita akan bahas secara detail. Oke, cara membuat diagram gambar. Sebagai contoh, misalkan kita ambil tabel data nilai matematika kelas 5. Untuk cara pembuatan tabel seperti ini, sudah ada pembahasan video sebelumnya. Link videonya kakak taruh di deskripsi. Tabel ini persis seperti tabel yang ada pada video tersebut. Oke? Tabel data ini akan kita sajikan dalam bentuk diagram gambar. Nah, bagaimana caranya? Ikuti langkah demi langkah. Oke? Diagram gambar data nilai matematika kelas 5. Langkah pertama, kita bikin dua kolom seperti ini. Kolom yang pertama, ini data nilai persis sama dengan yang terdapat pada tabel data ini. Oke? Kemudian kolom kedua, kolom banyak siswa, persis sama di sini banyak siswa. Hanya saja pada tabel data ini penyajiannya menggunakan angka. Oke? Tetapi pada diagram gambar penyajiannya menggunakan gambar. Nah, bedanya di situ. Kalau pada tabel data penyajian banyak siswa menggunakan angka, sementara pada diagram gambar penyajian banyak siswa menggunakan gambar. Nah, perhatikan pada tabel data di sini banyak siswa 1 orang. Untuk nilai 50 ya. Nilai 50 banyak siswanya 1 orang, maka kita gambarkan gambarnya 1 orang. Berarti 1 gambar. Kemudian nilai 60 banyak siswanya 3 orang. Maka pada diagram gambar kita bikin gambar orangnya 3 buah. Oke? Selanjutnya nilai 70. Nilai 70 banyak siswanya 4 orang. Maka pada diagram gambar kita bikin gambar orangnya sebanyak 4 buah. Nah, ini berarti nilai 70 diperoleh sebanyak 4 orang. Oke, kita lanjutkan nilai 80 banyak siswanya 6. Di sini berarti gambar orangnya sebanyak 6 buah. Oke, ini berarti nilai 80 diperoleh sebanyak 6 orang. Selanjutnya untuk nilai 90 ini diperoleh 3 orang. Berarti kita gambarkan gambar orang 3 buah. Berikutnya nilai 100 diperoleh 3 orang. Di sini pada diagram gambar kita gambarkan banyak orangnya yaitu 3. Nah, selanjutnya kita bikin keterangan di bawah. Keterangannya ini 1 buah gambar mewakili 1 orang. Karena ada yang ditanyakan adalah Adin, yang ditanya apa Adin? Oh iya, kalau ada tanya-tanya kita sesuaikan ya Adin ya anak. Nah, kita tulis keterangannya di sini.
Di sini ini kan mewakili satu orang. Kalau datanya banyak boleh berlipat, misalkan gambar satu gambar ini mewakili 2 atau 5 atau 10. Nah, tergantung apa? Tergantung datanya kita sesuaikan ya. Sekarang Pak Taufik akan membagi kalian dalam 4 kelompok ya. Nah, Pak Taufik mempunyai 2 LKPD ya. LKPD yang pertama itu untuk kelompok 1 dan 2, LKPD yang kedua untuk kelompok 3 dan 4 ya. Kalian kerjakan dalam kelompok kalian ya. Ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jangan lupa diberi nama dalam kelompok kalian ya, siapa saja dalam kelompok kalian itu ya. Nama didiskusikan. Yuk sekarang mulai didiskusikan. Notepan, notepan. Boleh juga, yuk kerjasama ya. Tidak boleh apa? Tidak boleh rame sendiri. Nah, harus kerja kelompok ya. Wan, jangan jalan-jalan terus Wan, ayo dikerjakan. Bagaimana itu? Jangan bicara sendiri ya. Ya, Adin, kerjakan sama kelompok kalian ya, ini diskusi kelompok ya. Nah, ini bagaimana tadi gambarnya? Ya, kerjakan. Oh, itu Iwan nggak boleh, kamu ya, nggak boleh bermain sendiri. Nah, harus aktif dalam kelompok ya. Sudah selesai anak-anak? Kelompok mana yang sudah selesai? Siapa yang berani maju ke depan? Oh, kelompoknya Adin. Kelompoknya Adin maju ke depan. Karena Pak Adin sudah berani maju ke depan dahulu. Kelompoknya Adin mendapatkan bintang dari Pak Taufik ya. Bintang lagi. Nah, kumpulkan banyak bintang nanti di akhir pekan nanti mendapat hadiah dari Pak Taufik ya. Tadi data nilainya ada berapa Adin? Kelas berapa Adin tadi? Oh, kelas 4 ya. Nah, kelas 4 tadi ada berapa Adin yang mendapat nilai 50? Ada 1 siswa ya. Terus yang mendapat 60 ada berapa siswa? 1 siswa. Nah, ini benar ya? Benar ya anak-anak? Gambarnya ini. Nah, ini gambarnya. Pintar ya. Pokoknya Adin pintar ternyata ya. Nah, karena apa? Memperhatikan penjelasan dari Pak Taufik ya. Terus banyaknya siswa yang mendapat nilai 90 berapa tadi Adin? Ada 2. Pintar ya. Nah, yang mendapat nilai 100 ada 6. Jadi selisihnya berapa? 6 kurangi 2 berapa Adin? 4 bener ya. Tepuk tangan untuk kelompoknya Adin. Hebat semua ya. Sekarang kelompok 3. Nah, maju ke depan ya. Kelompok 3 sudah memaparkan atau mempresentasikan
hasil diskusinya. Ada masukan nggak anak-anak? Oh, ada ya. Benar sekali. Siapa yang mau memberi masukan? Intan. Ya, itu yang mendapat nilai 90 ada berapa tadi? Ada 6. Nah, tapi apa? Gambarnya hanya 5, kurang ya. Nah, nggak apa-apa, nanti diperbaiki ya. Nah, selanjutnya ada kesulitan lagi nggak? Oh, yang soal kedua ya. Nah, tadi mewakili berapa orang? Jadi apa? Harus memperhatikan tadi ya keterangannya. Kalau gambarnya satu mewakili berapa gambarnya? Kalian kalikan. Misalkan gambarnya tadi ada 2, tapi satu gambar mewakili 3, berarti 2 kalikan 3 berapa? 6. Tuh ya. Nah, bagus. Terima kasih masukannya dari Intan ya. Bisa terima ya kelompok 3. Nah, ya. Pintar-pintar ya. Kelompok 4. Nah, maju ke depan ya. Tepuk tangan untuk kelompok 4 sudah mempresentasikannya ya. Nah, ada masukan nggak teman-teman? Oh, Reza mau memberi masukan. Bagaimana masukannya? Oh, antara data dan apa? Gambarnya kebanyakan di gambarnya ya. Nah, harus teliti ya. Nah, yang mana yang salah? Atau kurang tepat? Oh, yang apa? Yang datanya itu kurang ya. Nah, jadi yang mendapat nilai 70 itu hanya 4 orang. Ya, jumlahnya harus sama dengan datanya ya, gambarnya ya. Perhatikan itu. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Reza tadi sudah memberi masukan, Granny memberi masukan atau berpendapat, kalau kasih bintang ya. Nah, kemudian tadi siapa lagi yang mendapat, yang Granny memberi masukan? Intan. Oh iya, Intan. Dapat bintang ya. Karena kalian sudah mempresentasikan di depan kelompok ya tadi ya. Nah, depan kelompok. Namun ada sebagian kelompok yang masih kurang tepat ya. Nah, tapi sudah apa? Sudah dikasih masukan dari kelompok lain ya. Nah, tetap belajar ya, tetap semangat ya. Nah, yang harus kalian perhatikan itu adalah apa? Keterangannya di bawah diagram tadi ya. Kalian kasih keterangan itu, jangan lupa gambarnya itu mewakili berapa banyaknya ya. Kemudian itu juga deskripsikan gambar apa itu tadi ya. Sudah paham anak-anak? Ya, sekarang Pak Robert akan membagikan soal evaluasi untuk kalian kerjakan sendiri-sendiri ya. Ini namanya tugas individu. Kerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh kerjasama. Jangan lupa kasih nama ya kan. Kasih nama. Ya, sambil dikerjakan sendiri, nggak boleh nyontek ya. Ya, kerjakan sendiri.
kan anak-anak? Sudah paham semua ya? Nah, bagus. Apa ada yang soal kurang jelas? Boleh ditanyakan ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah ya? Nah, sekarang dikumpulkan. Mana? Semuanya dikumpulkan ya, baik itu evaluasi maupun LKPD-nya dikumpulkan. Ya, mana yang tahu punya kamu? LKPD-nya mana? Oh iya. Oke. Anak-anak, nanti semua evaluasi ini dan LKPD ini kalian masukkan ke dalam stopnote yang ada di belakang kalian ya, seperti biasanya ya. Anak-anak, tadi kita sudah belajar banyak hal ya. Kita sudah belajar bagaimana cara menyajikan data dalam diagram gambar ya. Diagram gambar itu dalam menyajikan datanya berupa apa? Gambar-gambar ya. Jadi data itu lebih menarik untuk kita lihat ya. Tapi ada apa? Ada kelemahannya tadi ya. Kelemahannya apa? Kalau gambarnya itu setengah, terus ketiganya itu ketembakan. Yang terpenting itu adalah apa? Keterangannya itu harus jelas ya. Gambarnya juga harus jelas, kalian deskripsikan itu gambar apa. Ya. Untuk kegiatan hari ini sudah selesai. Jadi nanti di rumah kalian harus lebih belajar lagi ya, dipelajari lagi ya. Untuk kegiatan selanjutnya untuk pelajaran besok ya, kita belajar tentang diagram diagram datang ya. Kalian baca-baca dulu. Kemudian kalian sudah mengumpulkan atau menulis data alat tulis tadi ya, yang kalian tulis pada awal pembelajaran tadi. Itu untuk kegiatan pengayaan kalian ya, kalian kerjakan di buku tulis ya. Tadi Pak Ahmad sudah lihat hasilnya sudah bagus ya. Jadi untuk kegiatan pengayaannya itu tadi tugasnya ya, membuat diagram gambar berdasarkan data alat tulis yang kalian dapat tadi ya. Sekarang kita akan menyanyikan lagu daerah. Judulnya apa anak-anak? Padang Bulan. Bisa ya? Yuk diikuti semua.
Sudah ya karena kita sudah menyanyikan lagu daerah. Lagu daerah mana tadi? Mana? Ya, dari daerah Jawa Tengah. Harus kita lestarikan ya lagu daerah dari Jawa Tengah tadi. Jadi tidak hanya gundul-gundul kacol ya. Banyak sekali lagu daerah dari Jawa Tengah. Harus kita lestarikan. Agar apa? Agar tidak punah, lestari, harus kita budayakan ya. Sekarang kalian kemas-kemas, kita pulang ya karena tapi sebelum pulang kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh siapa? Adim ya. Silakan Adim. Doa mulai. Anak-anak, kalau ada sampah di bawahnya, kalian bawa ya, kalian bersihkan, kalian buang di tempat sampah ya. Kemudian jangan lupa tadi hasil evaluasi dan LKPD-nya, kalian masukkan ke dalam stop map yang ada di belakang kalian. Sesuai namanya ya. Demikian pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Jangan lupa belajar di rumah ya.